Mari buka bersama dengan saya Alkitab Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ya. Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya, di mana-mana gereja saya lihat mengadakan kebaktian ya dengan tema-tema selalu bicara tentang kenaikan. Dan hari ini kita mau bahas ya apa yang terjadi sesudah kenaikan Tuhan Yesus, dan kita mau periksa diri kita, apakah kita sudah hidup di masa seperti yang Alkitab inginkan, di masa seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kalau bertahun-tahun kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus, bertahun-tahun kita rayakan Pantekosta hanya berupa perayaan, saudara, itu tidak ada artinya. Ya, jadi malam ini kita mau belajar dengan cepat. Saya akan baca kebenaran ini, ya. Kita mau belajar, kita mau periksa diri kita, saudara. Kita mau periksa, karena firman itu adalah cermin, ya, bukan untuk melihat orang lain, tapi ketika kita berdiri di depan cermin, orang yang paling pertama kita lihat adalah diri kita sendiri. Ya, bukan firman itu dipakai untuk, nah, suami saya kena ditegur firman, nah, istri saya kena ditegur firman. Kita tidak sedang berdiri di depan cermin, saudara, tapi kita sedang mengarahkan mikroskop ke arah orang lain. Ya, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita mau lihat ya, murid-murid ini ketika mereka ikut Yesus, Yesus yang menjadi Yesus yang pribadi, satu pribadi yang manusia di depan mereka. Ya, kemudian saudara, kalau manusia yang di depan mereka bisa dengarkan firman-Nya, mereka bisa, kalau dekat mereka bisa dengarkan, kalau jauh mereka akan dengar dari orang lain yang mendengarkan saat itu. Sama seperti kita orang Kristen, kalau kita sudah dekat benar-benar sama Tuhan, kita mendengarkan sendiri Tuhan bicara kepada kita. Kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan mendengarkan lewat orang lain yang mendengarkan suara Tuhan. Saya ulang kembali dulu pelan-pelan, saudara, ya. Ketika murid-murid ini, kalau dia terus bersama dengan Yesus, apa saja yang dikatakan Yesus, maka mereka akan dengarkan. Betul, karena mereka dekat secara fisik. Tetapi contohnya ketika di sumur Yakub di Sikar, murid-murid lagi pergi membeli makanan, maka Yesus sendiri yang bercakap-cakap dengan perempuan itu. Maka yang terjadi, murid-murid tidak tahu apa yang dipercakapkan. Betul, karena mereka jauh. Betul begitu? Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, ketika Yesus hadir di bumi secara fisik, ya, yang terjadi seperti itu kan. Kalau murid jauh, murid nggak bisa dengar, paling dengar, oh tadi guru ngajar gini, ya kan? Seperti misalnya ketika Tuhan bertemu dengan Musa dan Elia di gunung, hanya 3 murid yang ikut, Petrus, Yohanes, Yakobus. Murid yang lain cuma dengar cerita tadi, ya toh, bahwa Tuhan itu bertemu dengan Musa dan Elia. Mereka tidak ikut lihat. Karena kenapa, saudara? Itu secara fisik. Nah, sekarang saudara, ya, kembali ke sana. Kekurangannya ketika ikut Yesus yang berbentuk secara fisik adalah yang tadi. Kalau kita jauh, kita perlu dengar dari orang lain yang tadi mendengarnya. Betul. Nah, sekarang saudara, hal yang luar biasa terjadi adalah ketika Tuhan naik ke surga. Ya, dia katakan apa? Kamu akan menerima Roh Kudus. Berarti apa, saudara? Sekarang semua orang, ya, kalau dulunya Yesus yang berbentuk fisik itu, berbentuk manusia sejati itu, ya, hanya perlu dekat secara fisik dengan dia. Sekarang, saudara, tidak lagi perlu dekat secara fisik, tetapi dekat secara roh. Nah, ini yang seringkali hilang, saudara, ketika kita jadi orang Kristen. Saya dari kecil jadi orang Kristen, dari kecil saya pergi sekolah minggu, saya aliran gereja Pantekosta, ya, yang berbahasa roh pendeta saya. Setiap kali kalau sudah hari kenaikan, seperti kemarin mulai kenaikan, malamnya 10 hari itu menunggu baptisan Roh Kudus. 10 hari ada ibadah untuk menunggu. Ternyata, saudara, sekalipun saya orang aliran Pantekosta, saya tidak mengerti banyak. Kenapa? Karena saya terus-menerus mengikuti Yesus, bukanlah yang berbentuk roh. Yesus yang sudah menjadi roh, yaitu yang disebut sebagai Roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Tetapi Yesus yang fisik saja, yang artinya kalau dia bicara, ya ada yang saya bisa terima, ada yang tidak. Ada yang saya aminkan, ada yang saya tolak. Ada yang perintahnya saya senang. Perintahnya misalnya, ya, yang saya senangi, saudara, yaitu sembuhkanlah orang sakit. Kita senang ketika kita diberikan kuasa, diberikan urapan untuk mendoakan orang sakit sampai sembuh.
Senang kan perintah itu? Amin. Tapi kalau kemudian perintah ampuni, perintah beri, belum tentu senang. Amin. Saya senang Pak kalau disuruh memberi, karena kenapa? Dijanjikan kembalinya ribuan kali lipat. Amin. Daripada saya taruh di bank sekarang bunganya kecil. Amin. Jadi kalau saya disuruh memberi, saya akan beri dengan sukacita, karena saya percaya itu dikembalikan beribu-ribu kali lipat. Amin. Bukan senang memberinya, tapi senang menerima sesudah memberi. Amin. Nah, saudara, kita mau lihat di sini kembali, ya. Dimensi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus adalah, ya, tidak lagi saudara dan saya bisa pilih firman yang dia sampaikan mau dengar atau tidak. Tidak lagi saudara dan saya bisa jauh atau dekat dengan dia. Sekarang Alkitab bilang dia mau masuk ke dalam saudara. Berarti satu paket. Tidak pilih-pilih firman lagi. Kalau firman berkat, amin. Firman janji, haleluya. Tapi kalau firman teguran, rasanya nggak benar. Kenapa? Itu pendeta terlalu keras sama saya. Betul? Pendeta saya sendiri nggak berani tegur saya, betul? Iya kan? Kita akan jarang sekali mendengar firman pengajaran, saudara, saat ini. Dan kita akan jarang sekali mendengar firman yang benar. Yaitu menggenapi nubuatan Nabi Yoel, bahwa nanti akan ada terjadi kelaparan firman Tuhan. Orang akan kesana kemari, dan mereka bukan bertambah kuat. Kalau kita bilang mereka menjadi rebah. Itu kata Alkitab. Karena kenapa? Yang diajarkan semuanya, maaf kata, memang yang dibaca firman Tuhan, tapi kemudian pengertian perkataan-perkataan penjelasannya itu ngawur. Betul? Tadi saya sudah sampaikan di radio kan tentang menabur. Ya, kalau saudara mau menuai, tabur dulu. Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara, ya, menabur lebih dulu, bawa uang, bawa biji gandum dan lain-lain ke rumah Tuhan. Saudara diajar sesudah panen baru bawa. Betul? Betul. Hasil panen yang dibawa, bukan benih yang mau ditanam yang dibawa, saudara. Nah, zaman sekarang diputer. Bagaimana saudara bisa menuai kalau tidak nabur dulu? Lihat, oh, betul. Alkitab ngajar nuai dulu, baru pergi bawa. Bukan tabur ke situ. Betul. Bait Allah itu bukan perkebunan, saudara, untuk di sana tempat orang menabur. Amin. Tuh, iya apa enggak? Saudara bisa nggak nabur benih di dalam rumah? Bisa? Nggak bisa, harus di tanah. Amin. Loh, kita diajar berotak goblok, saudara. Tapi dasar orang goblok memang terima yang goblok-goblok. Amin. Kalau orang pintar nggak terima. Amin. Loh, iya apa ya? Iya dah. Saya pernah cerita sama saudara kan, saya dari kecil itu suka dengar pedagang obat. Bukan karena saya suka dibohongi. Saya suka apa? Mendengarkan macam-macam caranya mau jual obat, nggak langsung jual obat. Ya, pertama dia kasih pertunjukan apa-apa supaya orang datang, ujung-ujungnya obat jualnya, betul? Tapi saya seneng apa? Saya perhatikan gini caranya gimana? Oh, stylenya gini. Ada yang sulap, ada yang seperti apa? Pokoknya macam-macam. Ujungnya jual obat, betul? Nah, zaman sekarang juga gitu. Khotbah, ujung-ujungnya tabur. Ngomong firman, ujung-ujungnya ayo kau bawa duit. Ujungnya sama semua, saudara. Ya, dan itu sudah saya hafal karena dari kecil saya suka dengar pedagang obat. Ya, intinya apa? Sama. Numen tidak boleh langsung karena terlalu vulgar dan orang langsung ngerti. Tapi kalau diputer, orang bingung. Terus ya terjebak. Ya, di kampung kami, ya, di daerah kami, ya, saya ingat kalau nenek saya beli ayam, saudara, yang saya tidak mengerti dulu adalah ayam itu dia putar di tiang sampai berkali-kali. Dia ambil, dia putar di tiang itu. Ngapain sih, Mak? Kalau beli ayam itu diputar berkali-kali di tiang. Saya tidak mengerti, ternyata ada maksudnya. Apa, saudara? Kalau penjual ayam itu tetangga, ya, ayam itu mesti diputar-putar supaya dia nggak tahu jalan pulang. Dia lupa jalan pulang. Karena kenapa? Kalau kita sudah beli, betul? Terus kita lepas, dia masih ingat rumahnya yang dulu di situ dia pulang, kita rugi. Saudara, dulu saya masih kecil, saya tidak ngerti kok tiap beli ayam pasti diputar, saudara. Ini ayamnya, ini tiang, diputar, dipegang sini, lagi dipegang taruh sini, lagi dipegang sini, diputerin. Apa-apaan sih, Mak? Supaya dia bingung. Ayam itu supaya bingung, supaya tidak bisa pulang lagi ke rumahnya, diputar. Nah, Kristen sama, saudara. Kalau ngomongnya putar, lama-lama ya keluar uangnya. Tapi kalau langsung, ayo sekarang langsung begitu khotbah, saudara bawa persembahanmu. Itu masih normal otaknya, betul. Tapi kalau udah putar, dia mulai pusing. Ya, otaknya tidak berfungsi, amin. Betul, saudara. Loh,
Saya masih ingat nenek saya, dia putar-putar itu, maksudnya supaya bingung. Ya, makanya orang Kristen ini kalau diputar-putar sudah bingung. Kenapa? Jangankan diputar, belum diputar pun memang dia sudah putar-putar, otaknya pusing. Amin. Pikir masalah, pikir utang, pikir muter. Dia kadang duduk tenang tapi pikirannya mutar terus. Amin. Betul? Nah, kembali ke sini dulu. Sekarang lihat ya. Yesus yang berbentuk fisik kembali apa? Bisa jauh, bisa dekat. Tapi kalau sekarang rohnya yang dikirim masuk bisa jauh, bisa dekat nggak? Nggak bisa, karena dia di dalam. Nah, maunya Tuhan apa, saudara? Sesudah Tuhan naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Saudara dan saya satu, nggak bisa lagi pilih-pilih firman mau nurut atau enggak. Jadi itu satu paket, harus nurut, seneng nggak seneng, suka nggak suka, bisa nggak bisa. Ini dulu yang pertama. Ada. Ya, yang kedua. Ya, kalau kita sekarang selalu dengar dari orang, ya, oh ya Pak, tolong doakan. Mungkin ada pesan Tuhan buat saya, amin. Sering saya terima telepon, Pak, saya mau tanya, ada pesan kah? Ada pesan kah? Apa saudara pernah dikasih tahu Tuhan? Aku sudah pesan Asen, kamu tanya dia ya? Pernah? Nggak pernah tuh? Siapa yang pernah dapat pernyataan waktu doa? Dengar, tanya Asen, aku sudah titip pesan sama Asen untuk nyampaikan ke kamu. Nggak ada dong? Betul, tapi sering tanya saya seperti itu tuh. Betul? Di mana-mana saya ketemu orang, pasien ada pesan buat saya. Loh, saya bingung. Situ denger enggak Tuhan titip pesan suruh tanya saya? Enggak dong, kenapa suruh tanya saya? Lihat di sini saudara ya, ketika Tuhan itu naik ke surga, dia yang sudah bangkit itu dia kirim apa? Rohnya. Amin. Amin. Terus roh itu masuk berarti apa? Saudara enggak bisa lagi bilang, oh saya lagi jauh, saya enggak dengar, saya enggak sempat dengar. Dia sudah di dalam, berarti apa? Saudara sekarang satu, nggak bisa pilih-pilih yang saudara dan saya mau dengar. Yang kedua, saudara dan saya nggak bisa jauh lagi, karena dia di dalam saudara dan saya. Nah, masalahnya sekarang saudara, orang Kristen ini Tuhannya mau dekat dengan dia tidak tertarik dekat dengan Tuhan, dia hanya tertarik dekat dengan berkat Tuhan. Saudara, saya masih ingat ya. Walaupun saya dari kecil sekolah minggu, melayani dari remaja ya di gereja, saya itu menjadi kalau boleh bilang ya orang yang seperti pendeta saya, setiap ibadah saya ada. Tidak pernah berhenti. Setiap ibadah saya tidak pernah absen kecuali saya sakit. Terus apa saudara? Saya rasa dekat dengan Tuhan. Kenapa lu rajin ibadah? Rohani, amin. Setia, amin. Tetapi persepsi saya tentang Tuhan, ya, pengertian saya tentang dia tidak seperti yang Tuhan mau. Terus apa lagi? Sikap saya kepada dia tidak seperti yang seharusnya. Artinya apa? Saya kan tetap percaya pendeta saya kalau ngomong, kalau kamu dari kecil melayani Tuhan, kamu dari kecil cari Tuhan, kamu dari kecil hidup benar, tercapailah cita-citamu. Tuhan akan meratakan dan meluruskan jalanmu. Betul? Ternyata saya ingin jalan lurus jadi pengusaha, Tuhan belokkan saya jadi pendeta, saudara. Nggak lurus jalan itu, betul, ada tikungan tajam. Amin. Betul apa ya? Tapi terus jangan, Pak, kalau gini kan sekaligus pendeta dan pengusaha. Siapa yang diusahakan? Yang datang, Pak. Amin. Lu nggak boleh. Itu namanya ngawur, saudara. Mengusahakan yang datang. Terus apa? Ini yang kaya-kaya, mari di depan. Yang kiri-kiri tolong di belakang. Ada. Di depan ada garisnya, saudara. Ada tanda merah. Itu hanya yang kaya-kaya di depan. Yang miskin jangan coba di depan. Asir akan datang bilang, tolong pindah, Pak. Itu ada. Saya pernah diundang khotbah di situ. Begitu dibedakan antara yang punya uang dan tidak punya uang. Padahal yang Tuhan urus jiwa, bukan harta. Amin. Jiwa, bukan harta. Tapi zaman sekarang yang diurus harta, bukan jiwa. Terserah jiwanya stres, terserah jiwanya lagi bagaimana, yang penting dia tetap memberi ke kita. Yang penting dia tetap mengantar perpuluhan, mengantar persembahan. Terus kalau dia mau konseling, cari orang lain. Saudara, lihat sekarang di sini. Ketika Yesus naik ke surga, sekarang masanya tidak bisa lagi pilih-pilih firman. Masanya tidak bisa lagi pilih-pilih khotbah. Masanya tidak bisa lagi tolak kalau perintah, aminkan kalau janji. Karena dia masuk ke dalam pribadi, dia masuk. Bukan lagi, maaf kata, separuh-separuh. Amin.
Loh, zaman sekarang seperti itu. Terus apa? Dia masuk ke dalam, Alkitab katakan seluruh pribadinya masuk. Berarti apa? Dia mau mengotak-atik, membersihkan sumber kehidupan saudara dan saya. Sumber kehidupannya apa? Alkitab bilang, dari jagalah hatimu, dari sanalah sumber kehidupan orang hatinya. Saudara, tolong perhatikan sumber kehidupan hati, sumber penghidupan pekerjaannya. Bisa? Bisa ditangkap maksudnya? Saya ulang lagi, ya. Maksudnya apa? Hati kita inilah yang dirubah. Supaya kenapa rumah tangga itu suasananya hidup, bukan kaku. Hati yang dirubah. Suami yang mau menang sendiri dirubah. Amin. Supaya kenapa? Istri tiap duduk sama dia lega. Jangan istri tiap duduk sama dia terus apa? Tuhan, kenapa kau berikan suami lebih jahat dari setan? Loh, saya mau beritahu saudara, jangan berpikiran setan yang paling jahat di bumi. Kenapa? Alkitab bilang sesudah Tuhan dicobai oleh setan, setan itu meninggalkan Tuhan. Amin. Setan tidak mencobai dia terus-terusan. Amin. Tapi ada suami yang terus-terusan nyakiti. Amin. Dia melebihi setan. Amin. Loh, perlu saya bacakan ayatnya? Tidak usah, saudara-saudara ikut pernah baca. Betul apa ya? Loh, kok bingung? Kan sesudah dia dicobai 3 kali setan gagal, setan meninggalkan Yesus. Betul apa enggak bunyi firman begitu? Pernah baca apa enggak? Pernah. Setan aja bisa pergi, berhenti, ganggu. Betul? Banyak suami yang enggak pernah berhenti nyakiti istri. Amin. Berarti lebih jahat dari? Banyak juga istri yang lebih jahat, tidak pernah berhenti menyakiti suami. Lebih jahat dari? Lebih keras lagi. Betul saudara? Loh, coba perhatikan kebenaran di sini. Ya. Jadi di zamannya sudah berbeda. Jangan cuma merayakan dia bangkit, terus apa dia naik ke surga, sekarang dia berkuasa di surga, terus enggak lah masalah saya. Pasti dia sanggup bereskan. Betul. Tetapi ada aspek yang berbeda, dia mau masuk. Saudara. Ya. Ketika tahun 90, di awal tahun, ketika saya sedang berdoa, saya dengar suara, tinggalkan pekerjaanmu. Saya bilang, hah? Tinggalkan pekerjaan? Loh, bukankah aku selalu mendengar dari mimbar, dari aku sekolah minggu, kalau aku taat sama Tuhan, aku melayani Tuhan, semua cita-citaku tercapai. Aku tidak pernah ingin jadi pendeta. Itu maaf kata pekerjaan yang rendah. Kenapa rendah? Ya, karena saya terus terang sama saudara juga, saya pernah sampaikan ini beberapa kali. Kita hidup dari belas kasihan orang. Kita hidup dari ting kasih, habis khotbah kasih persembahan. Saya bilang ini pekerjaan yang rendah. Saya bisa kerja, saya punya keahlian, saya sekolah pariwisata terbaik Asia Tenggara. Tanah saya tertinggi di provinsi. Saya punya prestasi. Saya nggak mau hidup dari belas kasihan orang. Saya menganggap itu pekerjaan yang rendah, saudara. Karena saya tidak melihat sisi bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang saya lihat sisi kasih duit gitu. Dan maaf, dikasihnya gak pernah nilai besar-besar. Zaman itu masih 100-an rupiah gambar burung itu, saudara. Kelenteng kalau persembahan, Pak Tuhan, aku nggak mau yang begini-gini Tuhan, sorry. Iya, kenapa? Karena banyak orang berpikiran pendetanya selalu masuk angin, dikasih alat untuk kerok. Ya dah. Loh saudara, kerokan kan biasanya pakai uang, amin. Nggak mungkin kerokan pakai ratusan ribu, betul apa enggak? Kerokan kan masih pakai uang gitu, betul apa ya? Saudara, nggak mungkin ratusan ribu bakar terus tutupi sama apa namanya gelas itu, belum 100.000 nggak pernah ada yang berani walaupun punya duit, betul apa ya? Siapa yang berani sini angkat tangan? Ada Pak, pakai uang monopoli 1 miliar bahkan. Jadi kembali saudara lihat, ya, ikut Tuhan itu ada etape-etapenya. Ikut Tuhan itu ada fase-fasenya. Dan di sini saudara, mereka masuk ke fase yang selanjutnya daripada ikut Tuhan. Kalau sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau mereka jauh mereka tidak bisa dengar.
Betul, harus dengar cerita dari murid-murid yang tadi ikut. Terus apa? Mereka bisa pilih-pilih itu karena waktu Tuhan ngajar, karena itu dia dengar dari luar, bisa dengar, bisa mau kasih masuk atau boleh tidak kasih masuk. Amin. Atau kasih masuk dan suruh keluar lagi, tidak lupakan. Betul. Sekarang dia mau di dalam. Berarti apa? Saudara nggak bisa pilih-pilih yang dia suruh lagi kan? Betul. Loh. Iya apa enggak? Karena dia bicara dari dalam. Saudara tidak bisa bilang, aku mulai jaga jarak. Ikut Tuhan kok nggak enak, disuruh begini, mulai jaga jarak. Waktu saudara dan saya diberkati, saudara akan belajar terus mendekati dia. Tetapi kemudian ketika dia mulai memproses karakter saudara dan saya, banyak orang kemudian menjauh lagi. Banyak orang kemudian, wah, nggak asik ikut Tuhan. Saya pun dulu begitu, saudara, ya. Saya merasa ya Kristen itu cuma pergi gereja, jangan bikin dosa. Itu aja kekristenan. Dengar firman, ya ikut pelayanan, terus apa? Sudah, jangan bikin dosa. Selesai sampai di sana. Terus, saya tetap mengejar cita-cita saya. Iya kan? Ketika Tuhan bukan hanya membelokkan cita-cita saya, merubah banyak sekali sifat saya menolaknya, saudara. Kenapa? Karena bukan itu Tuhan yang saya harapkan. Saya hanya mengharapkan Tuhan yang sebagian saja sebagai Tuhan dan sebagian sebagai kuli. Betul? Kalau pakai masalah, saya memperlakukan dia, engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah saya. Tapi kalau dia boleh perintah saya, maaf, kuli nggak boleh perintah saya tetap bos atas diri saya. Jadi sebagian daripada Tuhan yang kita mau terima. Tolong perhatikan di sini. Ya. Ingat, banyak diberi, banyak dituntut. Saudara, akan ada saatnya saudara-saudara yang sedang diberkati secara materi, akan ada saatnya saudara-saudara yang sedang menikmati kenyamanan duniawi, Tuhan akan mulai tuntut perubahan demi perubahan secara rohani. Dan banyak orang kemudian kecewa. Saudara, saya pernah saksikan juga kan, karena saya dulu olahragawan. Ya, jadi tricep itu kalau jalan tuh gede banget, sekarang perutnya yang gede. Ya, kenapa? Saya suka pakai kaos kalau kemana-mana itu yang nggak ada lengan. Kenapa, saudara? Karena itu bentuknya benar-benar bagus. Suatu saat saya doa, Tuhan bilang, aku nggak suka kamu pakai kaos itu. Loh, kenapa nggak suka? Aku pakai kaos itu bukan untuk berkelahi, Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kau pamer-pamer badanmu? Loh, kalau memang indah, memang iya. Atau kayak ibu-ibu misalnya dia pergi fitness, pilates, kan kadang dia berani pakai baju yang ketat-ketat. Amin. Coba yang nggak keruan bentuknya berani pakai baju ketat-ketat. Berani ibu-ibu sini? Pasti nggak berani, longgar-longgar aja. Betul apa ya? Ya apa betul? Iya dong. Ya kenapa saya? Karena kan mau lihat kaca keren, saudara. Persis kayak cueke, betul? Saudara, ya Tuhan bilang dia nggak seneng. Loh, kenapa nggak seneng? Ini kan bukan dosa. Ya, satu demi satu yang dia tidak senang dia beritahu, satu demi satu yang dia tidak senang dia buka, sehingga saya bukannya tambah senang tambah marah. Kenapa? Loh, kok tambah dekat sama Tuhan tuh tambah diatur, enaknya jauh. Kenapa? Cuma perlu baru mendekat, sudah itu cepat-cepat lari lagi supaya nggak diatur. Saudara, bukankah orang Kristen seperti itu? Lagi butuh, Tuhan, I'm coming, langsung minggat. Kenapa? Begitu kan? Iya, Tuhan bilang kamu mesti berubah ininya. Betul, Tuhan tidak dikasih kesempatan. Betul. Dia datang, dia langsung dia minggat. Supaya kenapa? Tidak mendengarkan nasihat dan tegur. Lihat kebenaran di sini. Tuhan bilang Roh Kudus akan turun atas kamu. Berarti apa? Secara fisik itu di kelemahan hubungan yang secara fisik tergantung jarak, ya kan? Terus karena itu secara fisik dia di luar tidak di dalam, kita boleh izinkan masuk dan boleh tidak. Sekarang dia ingin masuk sepenuhnya. Perhatikan di sini. Nah, ini yang orang Kristen hilang. Yesus itu cuma diperlakukan di dalam hidupnya sebagai tukang tambal ban. Dia mau pergi kemana saja, tidak ada saudara dan saya pernah pergi kemana-mana, lihat-lihat di mana tukang tambal kalau nggak pecah. Betul apa ya? Betul apa ya? Pernah nggak saudara nginep di hotel, terus belum masuk, lihat-lihat dulu exitnya di mana kalau ada kebakaran? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Betul. Padahal kalau setiap hotel itu mesti ada tanda exit kalau kebakaran, mesti ada tanda di mana tangga darurat, betul? Tapi tidak ada orang nginep di hotel
Dia akan masuk kamar, dia masuk. Dia nggak pernah liatin tangga daruratnya di mana bila ada sesuatu terjadi. Nggak pernah ada. Betul? Betul apa ya? Ya betul Pak. Saya juga, tapi hari itu saya nggak tahu Pak. Saya biasa nginep di losmen. Ya susah. Perlu juga nginep di hotel, saudara. Amin. Amin. Bedanya hotel sama losmen sama Pak, ada tempat tidurnya. Memang ada tempat tidurnya, betul. Tapi tempat tidurnya beda. Amin. Kasurnya beda. Ada yang ditidurin langsung melesek. Kita bangun sakit semua. Memang tidur ngorok begitu bangun. Kenapa? Karena kasurnya sudah melesek. Ada kasurnya yang maaf kata pakai bahan apa, spring bed, ya kan? Yang murah. Sehingga apa? Nggak rata itu dia punya nahan tubuh kita nggak rata, sehingga waktu tidur bagian tubuh kita itu tulang punggungnya ketekuk, sakit bangun. Terus apa lagi? Ada lagi yang penuh dengan tikus dan macam-macam. Ya, no? Tapi kalau saudara nginep di yang enak, lain. Ada. Ya, baik, kembali ke sini. Tuhan mau saudara dan saya menerima Tuhan secara utuh. Bukan cuma berkatnya, tapi juga tegurannya. Bukan cuma janji kelimpahan, janji diberi, tetapi juga pengaturannya. Jadi apa? Jangan hanya memperingati kenaikan Tuhan Yesus, hanya sebagian. Dia naik, dia berkuasa. Terus apa? Dia akan lihat. Saudara meninggikan Tuhan, saudara meyakini Tuhan berkuasa, kita percaya, tapi kita maunya dia memakai kuasanya di bawah kuasa perintah kita. Loh, itu kan namanya merendah. Banyak orang Kristen itu seperti tadi, tukang tambal ban. Dia mau pergi kemana saja dia bebas, begitu ban pecah baru dia teriak, cari tukang tambal. Dia tidak pernah tanya saya boleh kemana dan tidak boleh kemana. Saya lelah kadang-kadang, saudara, ngurusi orang-orang yang berusaha. Kenapa? Ketika mereka mengusahakan ini, mengusahakan itu, mereka tidak pernah tanya Tuhan dulu. Sudah kejedok baru pasen, tolong doakan, ini tidak jalan, ini tidak jalan, ini tidak jalan. Loh, yang suruh siapa? Pernah tanya Tuhan? Enggak, lo bagus toh. Betul? Saya pernah sampaikan kan, bulan kemarin itu saya diadang kan, di pintu itu. Sepasang suami istri. Ya, kenapa? Karena saya bilang nggak ada konseling, pulang. Orang banyak datang bukan ingin dengar kebenaran, belajar lebih supaya pintar, belajar lebih supaya hidup ini berhati-hati, belajar lebih supaya ngerti. Mereka hanya ingin solusi, tidak pernah mau belajar. Coba saudara bayangkan, orang jadi dokter sudah lihat cuma apa? Datang tanya sakit apa, gimana gejalanya, terus apa? Tulis resep, betul? Cuma gitu doang, belajar 5 menit juga bisa, men. Ya apa enggak? Ngapalkan, kalau panas begini, kalau infeksi begini, nama-nama obat, langsung bisa di dokter, bisa? Enggak kan? Walaupun saudara dan saya lihat, begitu datang cuma ditanya-tanya, terus apa? Menganga, dilihatin, oh iya, terus bersama, udah, selesai. Cuma itu toh, segampang itu kan? Tapi kan tidak gampang untuk kemudian apa? Dari kalimat, dari data yang diberikan, dia memberi apa? Terus menyimpulkan sebuah diagnosa yang tepat. Itu dia belajar 6 tahun loh. Betul? Betul apa ya? Nah, orang Kristen seringkali tidak mau dengar firman. Ada masalah, tanya bagaimana solusinya. Ada masalah, minta didoakan cepat Tuhan tolong. Kok enak sekali hidup ini? Ya, mereka adang saya di pintu suami istri itu, saudara. Terus Pak Asen tolong doakan kami. Pak Asen tolong doakan kami. Saya tanya ada apa? Kami bikin pabrik Pak. Dan itu sekarang nggak keluar IMB-nya. Jadi kalau nggak keluar IMB-nya, pabrik kami akan digusur, akan dibongkar. Loh, kok bisa bikin pabrik nggak ada IMB? Iya Pak, itu jalur hijau. Loh, saya tanya lagi, kok bisa bikin pabrik di jalur hijau? Iya karena kan ada orang lain sudah bangun di sana, saya ikut. Loh, saudara, saya marah sekali dalam hati sebenarnya. Kenapa? Saudara pikir kalau saudara sudah punya Tuhan, aturan-aturan yang ada saudara bisa bolak-balik kan begitu? Betul? Saudara tahu Tuhan itu mencintai hukum? Alkitab bilang dia mencintai hukum, dia mencintai keteraturan. Saya background fakultas hukum. Hukum diciptakan untuk keteraturan, ketertiban. Ditulis jalur hijau, dia bangun pabrik di sana, saudara. Terus, tolong Pak Asen, tolong doakan, tolong. Loh, enak sekali. Jelas-jelas sudah dari awal sudah salah bangun pabrik di jalur hijau, betul. Syukur-syukur begitu dia bangun digusur, sudah langsung digusur kan? Betul. Dia mengharapkan mujizat. Saudara, ini kan hal-hal yang dia pikir kalau kita sudah jadi Kristen, semua aturan pemerintah kita bisa obrak-abrik kan?
Betul, saudara. Oh, saya manggal sekali. 3-4 hari saya marah sekali dalam hati. Dia pikir Tuhan itu siapa? Betul. Alasannya? Mungkin tanahnya murah, Pak. Karena nggak boleh dibangun, bisa beli murah. Nanti kan plus tambah kasih hamba Tuhan sedikit. Hamba Tuhan itu kan doa ke Tuhan. Kan saya hemat banyak sekali, betul? Betul apa enggak? Loh, iya toh? Makanya saya sering bicara sama para pengurus di tiap kota. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk mengumpulkan banyak-banyak orang. Dan saya tidak pernah memberikan mereka tugas yang ayo kumpulkan lebih banyak dan lebih banyak. Tidak pernah. Saya tidak peduli yang datang berapa orang. Karena ini persekutuan, nggak ada urusannya dengan jumlah orang. Yang urusannya cuma berapa yang mau berubah. Itu yang paling penting. Paksa, tolong Pak, tolong. Ini apa yang saya disuruh doakan? Kau sudah jelas salah, itu jalur hijau. Betul? Kan Bapak, ya saya bisa doakan, memang Tuhan Maha Kuasa, tapi kan itu pemerintah bikin jalur hijau, kan ada tujuannya juga, ruang terbuka, betul? Tidak semua jadi padat-padat tidak karuan dengan perumahan dan bangunan. Orang Kristen kadang-kadang seperti itu, saudara. Lihat. Di satu pihak saudara dan saya meninggikan Tuhan. Di satu pihak begitu direndahkan Tuhan. Jadi kita angkat, kita banting. Kita angkat, kita banting Tuhan itu. Kalau ada masalah, aku percaya kau sanggup. Tuhan bilang, mana aku sanggup, nak? Suruh kau baca firman aja sampai sekarang aku belum sanggup, nak. Betul? Betul? Suruh kau berubah dikit aja sampai sekarang belum sanggup aku, nak. Betul? Halo? Bukankah kita sering memperlakukan seperti itu? Janjimu kusimpan dalam hati. Amin. Ku percaya itu tergenapi. Tapi teguranmu ku tengking. Itu yang membuat kita kemudian lihat di sini. Kamu akan menerima kuasa. Tuhan berikan di dalam kehadiran Tuhan sepenuhnya dalam hidup orang itu. Orang itu punya kuasa. Alkitab tidak bilang itu otoritas, tapi power. Ya, saya tidak bicara tentang hukum tata negara, karena kalau kita kuliah polos hukum kita diajar hukum tata negara. Bedanya kuasa dan otoritas apa? Saya nggak nanti terlalu panjang. Kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menang. Kuasa untuk apa? Orang berkuasa itu bisa memaksakan kehendak. Pemerintah lihat, diberi kuasa, betul? Saudara disuruh bayar pajak, betul? Mau bayar? Lu saya kerja kok suruh bayar? Tak mau. Dia punya kuasa memaksa. Kuasa membuat peraturan. Dia bilang, ini saya cetak uang, ini yang sah. Saudara nggak bisa bilang, lu boleh cetak, gua juga boleh dong. Betul? Jadi saudara diberi kuasa untuk apa? Memaksa diri saudara juga untuk taat sama Tuhan. Itu kuasa yang pertama. Memaksa diri kita untuk belajar itu benar sama Tuhan. Bukan cuma ngamur terus. Terus apa? Punya kuasa memaksa iblis untuk mundur. Itu power. Saudara. Nah ini yang kita hilang dalam kekristenan. Cuman apa? Bapak tolong bantu doa. Tolong bantu doa. Apa kita ini bagian dinas bantu doa? Saudara. Iya. Kita terlalu banyak dimanja, saudara. Karena kenapa? Banyak gereja didirikan bukan atas perintah Tuhan dan visi dari Tuhan. Karena ambisi pendiri. Banyak gereja didirikan bukan karena Tuhan suruh dirikan. Cuma karena perpecahan dan kebencian. Iya. Seorang dosen teologi yang menjadi satu-satunya yang dijuluki sebagai bapak pertumbuhan gereja, Profesor Peter Wagner, keluar dari Führer Institute, Führer Seminari di Amerika. Padahal dia dosen yang luar biasa, dia bikin sekolah Alkitab sendiri. Untuk apa? Dengan syarat bukan hanya orang yang ingin melayani Tuhan, tapi harus ada tanda-tanda memang orang ini dipanggil Tuhan baru boleh sekolah. Kalau yang tidak. Jangan, wah enak jadi pendeta. Kenapa semua pengusaha kasih 1/10? Betul. Kalau ada 1000 pengusaha, berapa penghasilannya? Betul. Loh, pengusaha pusing, usaha sepi dari Januari. Dia nggak pusing. Kenapa? Ini mungkin rugi, yang ini masih cuan. Ini mungkin kurang cuan, yang itu masih banyak cuan. Dia tetap cuan. Amin. Betul. Jadi cuan church. Betul.
Halo, gereja cuan terus, amin. Jemaat lagi KU rugi, dia cuan, amin. Jemaat lagi nggak tahu bayar pegawai bagaimana, dia tetap terima persembahan. Ada nggak yang setiap pulang saudara-saudara, ini total semua persembahan sampai hari ini ada katakan 10 miliar. Jadi kami kembalikan semua kepada jemaat yang membutuhkan. Pernah nggak dengar begitu? Nggak pernah. Betul. Kadang anak saudara yang perempuan ikut main tamburin pun seragam harus beli sendiri. Mau ikut kepur pun kadang seragam keluarin uang sendiri. Halo? Ya apa ya? Ya apa ya? Saudara. Jadi apa? Karena tidak didirikan dengan visi dan perintah dari Tuhan. Karena kita pecah, kita jengkel. Saya keluar, saya bisa bikin juga. Saudara. Iya kan? Betul? Terus apa? Ya karena kita punya visi yang jalan, ya ambisi kita yang keluar. Betul. Makanya berapa bulan lalu kan ada, Pak, ini hari raya loh Pak. Saya bilang nggak peduli, tetap ibadahnya hari itu nggak berubah. Kenapa? Kalau yang hadir cuma ingin maju didoakan, yang hadir hanya ingin nggak mau dengar firman, hanya ingin begitu amin saya firman selesai ibadah dia maju rame-rame. Oh sorry. Kita tidak mendirikan taman kanak-kanak gereja. Kita tidak mengumpulkan Kristen taman kanak-kanak. Kita mau mengumpulkan orang-orang Kristen yang mau menjadi dewasa. Ya, kembali di sini. Dia naik, dia kirim Roh Kudusnya yang merupakan rohnya sendiri. Masuk ke dalam, betul. Tidak tetap di luar. Kalau dia di luar ngomong, ya sebagian mau terima, sebagian enggak. Kalau dia di dalam, dia ngomong terus. Karena dia di dalam, saudara nggak bisa tolak. Dia di dalam bicaranya. Nah banyak orang main masih pilah-pilah. Janjimu Tuhan, amin, glory, haleluya. Betul. Kalau teguranmu, masa sih aku seperti itu Tuhan, rasanya lebih baik dari itu, amin. Betul. Di banyak konseling pelayanan rumah tangga, banyak juga ada istri yang bilang, Bapak, masakan saya seperti itu kerasnya Pak. Rasanya saya lembut loh Pak. Saya tanya istri suaminya, betulkah istrimu lembut? Ya banyak orang itu memberikan nilai kepada dirinya sendiri itu demikian tingginya, sehingga itu nilai palsu, bukan nilai yang sebenarnya. Betul? Tadi saya khotbahkan di radio, saudara. Terjadi kekalahan terhadap masalah yang kecil karena ada si Akan yang mencuri, mengambil bagian yang tidak boleh diambil. Banyak rumah tangga tengkar masalah yang kecil, salah paham, ya ngomong kecil seribut. Kenapa? Ada bagian yang diambil berlebihan dari salah satu pasangan. Jangan pikir istri nggak boleh ngomong. Kalau salah satu kebudayaan, saya ingat nenek saya. Waktu engkong saya masih hidup, nenek saya itu persis semut, nggak bisa ngomong sama sekali. Nggak berani sama engkong. Begitu engkong saya mati, nenek saya jadi ratu. Tiba-tiba, nenek saya udah mati. Saya nggak sebut nenek saudara, nanti tersinggung. Ya, kenapa? Karena di budaya itu, saudara, ibu-ibu ini sudah jadi nenek janda baru berkuasa. Kalau masih si suaminya hidup, si engkong masih hidup, neneknya cuma napasnya kadang-kadang tidak asma, tapi sejak menikah menderita sesak. Iya dah, betul saudara? Loh, ibu-ibu di sini pasti ada yang ngalami, amin. Cuman belum tentu ada yang ngaku, betul. Oh biasa Pak sesaknya, sesak tingkat dewa. Iya saudara, lihat kenapa kalau sampai sesak berarti pasanganmu itu lebih jahat dari setan. Setan aja nggak nyakiti terus menerus, amin. Duh, lihat waktu ada anak yang sakit ayan, bapaknya bilang apa? Kalau setan itu menyerang dia, maka dia akan kejang-kejang. Tidak setiap detik dia kejang-kejang, betul? Setan aja nggak terus-terusan. Halo, coba lihat pasanganmu sekarang. Ampuni kalau terus-terusan, betul? Saya tutup mata, nggak boleh lihat saudara. Iya saudara. Kita masih belajar fakta kalau jadi orang Kristen. Ya kita belajar kebenaran ketika jadi orang Kristen.
Sudah nggak zaman lagi, saudara. Yesusnya di luar, Yesusnya masih di dalam. Di dalam pribadi itu, saudara, di dalam manusia dalam. Sehingga apa? Lihat, ya, di dalam ilmu hukum, saudara, kita mempelajari keterbatasan hukuman. Seberat apapun ancaman hukuman, tidak membuat kejahatan itu tidak ada. Saudara, sedahsyat apapun, seperti sekarang misalnya pemerintah mengatakan hukum mati. Apakah kemudian semua pengedar narkoba tidak berani mengedarkan narkoba? Tidak. Seberat apapun hukuman, itu tidak pernah sangat efektif meniadakan kejahatan. Mengurangi, iya. Meniadakan tidak bisa. Apa yang meniadakan kejahatan? Pertobatan dari dalam. Membuat dari dalam tidak ingin berbuat, sehingga enggak, hukumnya ringan pun dia tidak berbuat, karena di dalam itu berbeda. Yesus membuktikannya. Dia tidak mempraktekkan lagi hukum Taurat. Betul? Kalau kita mencuri, tangan dipotong. Yesus tidak lagi mempraktekkan hukum yang diajar Musa, tapi hukum kasih karunia. Karena kenapa? Saudara, ancaman hukuman sekeras apapun tidak membuat orang berhenti berdosa. Tetapi pertobatan di dalam membuat orang sekalipun tidak ada hukumnya tidak berani berbuat dosa. Sekalipun ancamannya ringan, dia tidak berani berbuat dosa karena dalamnya berubah. Itu yang Yesus kerjakan. Dia ingin masuk merubah di dalam, bukan pasang pagar. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu tidak ada hasilnya di dalam hidup orang. Malah semakin dibilang nggak boleh, semakin ingin tahu. Amin. Kenapa kok nggak boleh? Amin. Betul? Betul apa ya? Saudara, kayak waktu kasus Adam dan Hawa, Tuhan bilang semua boleh kecuali satu. Loh, kenapa yang satu ini nggak boleh? Betul. Semua boleh, satu aja nggak boleh. Itu lagi dipermasalahkan. Jadi lihat, ya, ini pun dipraktekkan di dalam rumah tangga. Ketika saudara menikah, saudara menerima pasangan saudara seutuhnya, bukan cuma kelebihannya, lebih ngalah, betul, lebih sabar, amin. Betul. Tapi juga saudara menerima kelebihannya yang lain. Amin. Lebih pemarah, lebih ingin menang sendiri. Halo. Kok diam? Kalau gini tidak ada glory haleluya. Saya ingin dia sempurna, Pak. Kalau kita bilang hanya Yesus yang sempurna. Amin. Sisanya itu sontoloyo, betul? Coba bilang sama suamimu, kamu sontoloyo. Nah. Dia tidak sempurna. Amin. Betul. Kenapa dia tidak sempurna? Karena engkau sendiri nggak sempurna. Kalau dia sempurna, dijodohkan dengan engkau yang nggak sempurna, dia rugi. Kau cuan, goblok. Betul. Supaya sama-sama ada cuan, ada rugi dong, seimbang. Amin. Sembarang. Saudara. Makanya banyak saya dengar wanita-wanita, saya ingin dengan pria yang baik, yang rohani, yang kaya raya, yang lucuan, dia rugi sembarang. Amin. Halo. Banyak juga pria, dia rohani, kaya raya, dan setan. Amin. Ya kan masih seimbang. Jadi jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi apa? Engkau punya kelemahan, dia juga punya kelemahan. Engkau punya kelebihan, dia punya kelebihan. Seimbang. Jangan merasa aku yang rugi, dia cuan terus. Dia untung, gua buntung. Tuhan bilang Lihat. Alkitab bilang pasangan yang seimbang. Lihat, saudara. Tapi kan bukankah sering kali saudara dan saya merasa itu tidak seimbang? Gua doang yang ngalah. Amin. Dia aja yang menang sendiri. Amin. Seringkali selalu kita merasa kita yang rugi, dia cuan. Karena kita yang memakai timbangan itu, amin. Timbangan kita tidak ditera, dinas meteorologi, amin. Sembarang. Betul? Betul enggak? Loh, coba sekarang untuk membuktikan timbangan itu benar. Misalnya daging di pasar. Ini daging sekilo taruh sini. Ini batu timbangan sekilo. Untuk membuktikan timbangannya benar, balik betul? Yang batu daging dipindahkan ke tempat daging, daging dipindahin ke batu daging, betul? Kalau dia tepat begini bebek-bebekannya, berarti timbangan itu benar. Amin. Tapi kalau dipindah ke gini, ini timbangan nggak benar. Betul apa ya? Iya apa ya? Iya lah. Saudara. Jadi sering saudara dan saya tidak mengukurnya di mata Tuhan. Ini ukur aku. Kita tidak bersikap seperti Daud. Tuhan, selidiki aku. Ini loh, kayak apa sih aku ini? Jangan, aku sudah baik menurut pikiranku. Aku lebih ngalah menurut penilaianku. Hehehe.
Engkau menjadi hakim atas hidupmu sendiri, tidak melibatkan Tuhan menjadi hakim atas hidupmu. Ini yang hilang. Makanya sering, saudara, sekian tahun saya konseling pernikahan. Mereka tidak pernah diajarkan yang inti di dalam pernikahan. Yang diajar cuma, kalau kau mau menikah, kau harus sebagai istri belajar tunduk. Kalau kau sebagai suami harus belajar mengasihi. Apa itu? Betul, saudara. Masih diajarkan yang paling basic dari pernikahan. Betul, saudara. Kenapa nikah? Supaya nggak jatuh dalam dosa. Emangnya istrinya God jadi saluran? Nggak jelas sekali. Betul, saudara. Betul. Iya kan? Coba lihat, saudara. Tuhan tidak pernah bilang, maka Tuhan membawa 2 ekor gorila dan disatukan dalam pernikahan. Tidak ada. Gorila mau kawin, Tuhan tidak urus di hutan. Tapi untuk Adam dan Hawa, lihat. Tuhan membawa si Hawa ketemu dengan dan Tuhan urusin, saudara. Kalau monyet tidak diurus, burung tidak diurus, kawin. Saudara, sampai Tuhan begitu menaruh perhatian, begitu sangat teliti membentuknya, terus mempertemukannya dia sendiri yang jadi pihak ketiga ketika mereka bertemu. Nah, sering habis nikah, Tuhan tidak boleh ada di situ lagi. Cuman kami berdua. Kamu merasa saya gini, saya gini, dia Tuhannya dipikir-pikir, Tuhan mengingat kami mau ribut. Tidak pernah Tuhan, Engkau yang mempertemukan kami. Terus, ya kalau menurut penilaianku, aku benar. Ngaku toh? Betul. Menurut penilaianku, dia yang salah. Betul apa enggak? Jarang kan kita bilang menurut penilaian aku yang salah. Ayo, siapa? Berapa banyak yang bilang begitu? Kalau sampai begitu, pasti rumah tangga aman, damai, sejahtera. Glory, haleluya, amin. Iya apa enggak? Tapi kenapa? Karena kita selalu dia juga begini. Wah, saling begini. Amin. Akhirnya Tuhannya di mana kalau sudah begitu? Makanya Alkitab tidak pernah mengajar, ya. Tunduk wanita itu yang pokoknya tunduk kayak orang bodoh, itu tidak. Alkitab juga memberikan yang lain. Apa? Ingat, Tuhan menciptakan pasangan yang dan selevel. Berarti kalau saudara bilang istrimu goblok, ya engkau memang goblok, selevel gobloknya, goblok. Kok diam? Loh, karena kan selevel, Tuhan bilang sepadan, amin. Goblok sama nggak ada goblok sama pinter. Karena firman Tuhan tidak berarti firman ini salah. Betul. Loh, kok diam kalau begini? Karena itu sepadan, berarti apa? Kita ada kekurangan di bidang ini, dia ada kekurangan di bidang itu. Kita ada kelebihan di bidang dia punya kelebihan. Masing-masing ada. Iya. Hari Senin ketika saya terbang dari Mataram ke Surabaya, sebelum saya masuk ruang tunggu, tiba-tiba, Pak Sen, shalom. Ada shalom pagi-pagi, saudara. Orang Surabaya. Pak Sen mau berangkat? Iya, saya katakan mau ke Surabaya. Terus saya tanyain dia, dari mana? Saya dari Sumbawa. Saya ada bisnis di sana. Ya puji Tuhan. Terus Pak Sen, maaf ya, boleh nggak saya minta tolong? Teman saya sekarang koma di rumah sakit. Nggak mati-mati, Pak Sen. Ya. Terus keluarga sudah habis-habisan untuk merawatnya karena koma, tapi kan itu rumah sakit tiap hari kamarnya dan segala macam itu terbayar, nggak ada gratis. Baik, saya katakan, ya. Terus Tuhan bilang apa? Dia punya istri terlalu penuntut. Saya bilang sama orang Surabaya ini, maaf ya, tolong sampaikan kepada istrinya. Kenapa suaminya sampai koma seperti ini? Karena dia sebagai istri terlalu penuntut. Betul Pak, betul. Saya kenal istrinya, saya kenal. Itu minta begini segala macam. Terus suaminya stres, pusing, darahnya naik, kebanyakan di kepala, pembuluh darah di kepala nggak kuat nampung. Pecah, koma. Bantu sini, nggak mati-mati. Terus gimana Pak? Ya sekarang bilang sama dia, bisikin sama suaminya. Karena kalau dia mati dalam kondisi kepahitan sama istri yang terlalu banyak nuntut, dia pasti di neraka.
Banyak orang tidak bisa mati, saudara, berbulan-bulan karena ada yang belum dia selesaikan. Ya, saya bilang pulang bisikin dia di rumah sakit, ampuni istrimu. Terus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni istriku, aku siap kau bawa. Kenapa tidak mati-mati? Karena hatinya masih pahit kepada istrinya. Saudara bisa bedakan istri yang bukan nuntut misalnya apa, bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, itu nggak nuntut. Tapi kalau ya itu loh, tetangga kita sudah punya apartemen di Australia, punya di Singapura, punya, itu nuntut. Bisa, Pak, mobil kita ini loh, ya, kok cuma 4 rodanya, Pak, beliin yang roda 16. Coba bayangkan, mau nggak saudara jalan-jalan pakai roda 16? Ya, gendeng. Wah. Gaya nggak kalau kalian diantar pakai mobil gitu? Gaya nggak? Nggak gaya kan? Duh, engkau itu sekarang supir truk. Turun pangkat kan? Betul? Terlalu penuh tuntutan. Suaminya terus memikirkan, kesel, memikirkan tuntutan, mencoba memenuhi, mati. Setengah mati, belum mati. Ya. Dia bilang, betul Pak Hasan, saya ingat, saya kenal mereka, saya kenal istrinya. Mereka ingin hidup the have, ingin hidup menyeimbangi dengan teman-temannya yang kaya raya. Saudara, gengsi itu biayanya tinggi. Tahu? Gengsi itu biayanya tinggi. Kalau engkau paksakan pasanganmu, itu bikin dia stres. Bisa ditangkap? Bisa. Tapi Pak, berarti kita terima doang. Nerima? Bukan. Sementara yang ada mengucap syukur dulu. Bukan, apa kayak begini? Rumah kayak begini. Misalnya, ini kan rumah monyet. Misalnya kalau kecil sekali, betul? Tiap keluar masuk senggolan sama istri, senggolan sama anak, saking selesainya misalnya. Gitu. Saudara, tapi itu juga baik. Saudara, ya, saya udah menikah berapa tahun, kami tetap tidur di ranjang 1 meter berdua. Saya punya ranjang ukuran 180 yang latek, yang mahal, kami tidak pernah pakai. Kenapa? Untungnya saudara kalau tidur di ranjang yang kecil, coba kalau lagi berantem, ranjang yang gede, sana 1, sini 1, betul? Ya apa enggak? Enggak bisa deketan, betul? Betul apa enggak? Kalau tidurnya ranjangnya kecil, begitu tertarik ngorok, tiba-tiba kesenggol, akhirnya damai lagi. Saudara, ada untungnya, saudara. Ya. Kalau sudah gede gitu, jadi sana, jadi sini, sudah sampai pagi muka merenggut saja. Betul? Makanya saudara-saudara yang belum sampai hari ini sudah ikut doa semalam suntuk, belum bisa lihat setan, kalau lagi merenggut itulah setannya. Bukan setannya lah, lagi kesetanan gitu. Lebih halus dikit, kita nggak boleh terlalu kasar. Ya dah? Baik, sampai berapa jam? 9 kita habis ini selesai. Ya. Jadi Tuhan mau masuk sepenuhnya. Rencananya mau masuk, bukan cuma berkatnya mau saudara dimasukkan dalam hidup kita, tegurannya juga mau masuk, pengaturannya dia mau masuk lengkap. Supaya kenapa? Ingat, dia bisa memberikan kepada kita, tapi bisa pemberian itu kemudian di stop karena banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan. Dia bisa membela kita, tapi kadang dia membiarkan kita ke dalam kehancuran. Betul? Betul? Ketika menghadapi Yeriko, Tuhan bela. Ketika menghadapi kota Ai, Tuhan biarkan mereka kalah. Berarti apa? Dengan izinkan dia masuk utuh pribadinya, utuh rencananya, utuh perintahnya, utuh tegurannya. Kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berubah di hidup saudara dan saya. Berkat Tuhan juga tidak akan pernah berubah. Itu kan lebih aman hidup dengan begitu daripada sebentar diberkati, sebentar Tuhan biarkan hancur karena bikin salah. Betul? Ingat, Tuhan tidak berubah. Dia juga mau, dia punya berkat tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah menjadi kemarahan dan hukuman dalam hidup kita. Dia ingin dia juga tetap tidak berubah, tetap mengasihi, tetap memberi, tetap merawat kita. Tapi kita sering membuat dia terpaksa berubah, menjadi keras kepada kita. Jadi, kemarin sudah merayakan kenaikan. Betul. Tidak ada lagi secara fisik, tetapi secara roh. Dan di dalam. Di dalam.
Tidak boleh lagi terima sebagian, terima sepenuhnya. Tidak boleh lagi pilih-pilih firman. Firman janji-janji amin, 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 amin. Tapi juga firman teguran yang keras. Tidak boleh hanya menerima nubuatan yang indah-indah, tetapi juga mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Ketika dia taat apa yang Tuhan suruh, dia melihat Tuhan itu siapa kalau nyuruh. Dia membuktikan Tuhan itu siapa ketika saudara taat. Tapi kalau tawar-menawar, mau bukti apa? Betul? Betul. Kalau tawar lagi, tapi boleh enggak begini? Boleh enggak begitu? Karena enggak akan lihat bukti. Itu untuk reklamasinya aja sekian ratus triliun. Belum untuk proyek di dalam, membangun sebuah kota di dalamnya. Kenapa? Dia tidak terkalahkan. Karena Tuhan bilang, aku hanya memberkatimu di sini, kerjakan ini terus, tidak ada orang bisa mengalahkan. Saudara, lihat kebenaran. Terima Tuhan seutuhnya. Jangan ingin terima berkat tapi pengaturannya tidak mau terima. Ya, itu tidak akan terjadi, saudara, dalam hidup saudara dan saya. Terus, kalau jadi berkati, terus mau diatur. Kenapa? Sekalipun Tuhan membawa mereka masuk Kanaan, Tuhan bisa membiarkan mereka terusir seluruhnya, dibuang ke Babel. Hati-hati dengan berkat. Hati-hati kalau sudah kondisi diberkati. Hati mesti benar-benar hati-hati. Karena bisa terlempar ke Babel. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada, kita bubar dan akan ketemu lagi bulan depan. Saudara sudah terima jadwalnya. Ya, kita tidak akan rubah itu jadwal sekalipun. Pak, nanti sepi, itu hari raya, nggak ada urusan. Kita tidak memikir untuk kalau nanti sedikit yang datang, kita mulai hitung untung ruginya. Nggak ada urusan dengan untung rugi. Betul. Prinsipnya kalau kita kurang duit kita tutup, berarti Tuhan tidak mau ini proyek jalan terus. Kita nggak mau pakai minta-minta. Mungkin Tuhan sudah bilang berhenti, tapi kita masih minta-minta. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur, sudah dipecat, masih ngatur-ngatur keuangan tuannya. Betul? Betul? Betul apa ya? Betul? Loh, diberhentikan kan oleh di dalam perumpamaan Tuhan bilang ada seorang bendahara yang tidak jujur, kemudian dipecat. Amin. Dipecat toh, tapi dia masih, walaupun sudah tidak ada wewenang, tidak ada lagi otoritas, dia masih mana orang-orang yang ngutang tuannya. Dia masih tidak mau berhenti memegang kuasa, walaupun dia sudah dicopot otoritasnya. Kita tidak mau hidup seperti itu, saudara. Dan pelayanan ini kita tidak mau seperti itu. Kalau Tuhan sudah copot misalnya, kita berhenti. Kita tidak mau jalan dengan mendoai, saudara, mulai tabur, belajar memberi ya, belajar menabur ya. Itu sebenarnya kalimat-kalimat yang dihalus-haluskan. Sebenarnya kami mau minta. Cuman cara mintanya diputar-putar kayak dagang obat. Bapa sudah selesai. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kasih kepada kami menerima Tuhan secara utuh dan seluruhnya. Rencana, nasihat, teguran, pengaturan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya janji Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan saja. Supaya hidup kami tidak terbuang dari Kanaan, tetapi tetap ada di Kanaan. Tolong kami semua, karena hanya lewat roh-Mu kami bisa setia. Lewat kekuatan-Mu kami mampu. Ya Tuhan. Bapak, mungkin ada pesan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, kami selesai. Kalau Tuhan rasa sudah cukup bicara lewat firman, kami berhenti. Tapi kalau ada lawatan pribadi, mari Roh Kudus. Di waktu yang singkat ini. Maksudnya apa Tuhan? Iya, kakak. Ini kakak laki atau kakak perempuan Tuhan? Kakak. Kenapa? Kakaknya kokonya ini kenapa Tuhan? Sakitkah? Punya utangkah? Maka dia hadir dengan beban buat kokonya. Amin. Saudara, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat saudara yang hadir. Saudara punya beban bukan buat saudara sendiri, tapi saudara punya koko. Kata kakak di bahasa Indonesia, rancu kakak laki, kakak perempuan. Tapi kalau di dalam bahasa Mandarin, koko jelas kakak laki, cece pasti kakak perempuan. Nah, saudara punya kakak laki-laki ini punya masalah rumah tangga yang sangat besar.
Adakah orangnya di sini? Saya tidak ulang berkali-kali, saudara. Ya, pokok selesai saya turun mimbar, saya nggak mau doakan yang tadi Tuhan kasih tahu. Jangan saya turun, saya Pak, koko saya begini. Tidak. Kenapa? Karena saya sudah suruh Tuhan ngomong di mimbar. Koko. Mana orang? Tidak ada? Ya? Saya tidak dapat kandungan yang jelas, saya cuma dengar kata koko. Memang masalahnya rumah tangga? Ya, kita mau berdoa. Saudara tolong perhatikan ya. Saudara tidak perlu terus datang maju, Pak, saya masalahnya begini. Tuhan tahu masalah saudara sebelum saudara ngomong. Kalau dia nggak tahu, dia bukan Tuhan. Amin. Terus kalau saudara maksa-maksa maju, pendeta terpaksa improvisasi, kreativitas. Dia tidak pernah terlambat menolongmu. Dia memperhatikanmu, air matamu ditampung di kirbatnya, dan uangmu ditampung di kirbat kami. Amin. Ya dah. Ingat itu ngomong-ngomong bikin acara, duit. Ngomong-ngomong muter-muter, duit. Saudara ingat jangan apa? Puter-puter Ya, itu loh. Makanya siapa namanya? Dwi. Kenapa? Ya karena larinya duit terus misalnya gitu. Ya, udah kita nggak ngomong itu, baik. Kita mau berdoa, berdiri wakili sangkok. Berdiri di tempat saja, kita tidak akan saya tidak akan tumpang tangan. Bapak kami mau berdoa buat kokonya. Dia datang membawa beban pergumulan. Bapak kami mohon kau jamah rumah tangga kokonya. Engkau ada di situ ketika engkau mempertemukan Adam dan Hawa, engkau ada di situ. Ada pihak ketiga yaitu engkau. Kiranya engkau ada tetap di dalam rumah tangga kokonya, Tuhan Yesus. Mohonkan pertolongan, mohonkan jamahan, mohonkan kemurahan Tuhan buat rumah tangga ini ya Bapak. Seberapa iblis sudah mengoyak-ngoyakkan rumah tangga ini, kiranya Tuhan masuk dan memperbaharuinya kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mungkin ada lagi ya Bapak, silakan. Mungkin ada lagi ya Tuhan, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja ya Tuhan yang tidak Engkau lawan secara pribadi. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang punya masalah dengan tangannya. Saya mau berdoa buat orang yang punya keluhan dengan tangannya. Mana orangnya? Bukan kaki. Jangan berdiri kalau kaki. Ada keluhan dengan tanganmu. Saya tidak tahu keluhan apa dengan tangan. Tapi kalau engkau rasa memang engkau punya keluhan dengan tanganmu, segera angkat tangan, hanya duduk di tempat, tidak usah berdiri. Ya, hanya satu orang, 2, 3, baik. Sekarang taruh tangan yang sakit itu di dada. Kita mau berdoa, memohonkan kesembuhan. Engkau tidak hanya menegur, tetapi juga menyembuhkan. Karena Engkau Tuhan yang utuh, Tuhan yang sempurna. Jadilah anak-anakmu ini sembuh karena kesempurnaan kuasa dan kasih-Mu. Jadilah anak-anakmu itu jadi baik kembali tangan mereka. Tidak ada keluhan lagi di tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini, kelemahan itu diusir keluar. Kuasa kesembuhan masuk dan terus ada di sana selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, ada orang yang punya lutut sebelah, bukan keduanya. Yang sebelah itu sangat sering jarem lah, kaku lah, tapi cuma satu, bukan dua. Yang dua nggak angkat tangan. Belum waktunya engkau disembuhkan hari malam ini. Mana orang itu? Berdiri di tempat sekarang. Sudah berapa lama itu Pak? Sering lutut itu satu itu sering kali tidak nyaman. 1 bulan, 2 bulan? 2 bulan ini. Baik, kita mau berdoa. Engkau datang bukan bertemu dengan kami hamba Tuhan, tapi engkau bertemu dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita walaupun kita tidak melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah baik, jadilah sempurna kembali lututmu itu, apapun penyebabnya.
Karena Tuhan yang menciptakan, Dia tahu cara memperbaikinya. Karena Dia yang menciptakan, Dia bisa menciptakan kembali bagian yang rusak kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Saudara, saya tidak lihat orang yang ada di sini ya. Saya melihat ada benjolan di kulit yang agak besar. Saya nggak lihat ada yang datang dengan benjolan itu. Tapi saya melihat ada benjolan di kulit yang cukup besar. Bukan benjolan seperti tumor. Bukan. Itu benjolan seperti dari alergi yang parah. Saya nggak ada lihat siapa keluarga saudara yang memang punya benjolan itu. Karena saya nggak lihat ada di sini. Ada? Tidak ada? Saya melihat benjolan di kulit. Ya, jadi itu bukan tumor, saudara, yang menetap gitu. Itu bukan sepertinya ada alergi atau apa dan itu tidak nyaman dengan benjolan itu. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Saya tetap akan doakan, saudara. Kenapa? Saya pernah di dalam sebuah ibadah di gereja, tiba-tiba Tuhan bilang, perut ibu itu bermasalah. Dia dekat bangku keberapa gitu, hari Minggu di gereja. Saya bilang, maaf ibu yang deretan nomor sekian, Tuhan bilang ada masalah di perutmu. Ada engkau rasa sesuatu? Tidak ada Pak, saya nggak pernah punya masalah dengan perut. Kemudian saya tidak doakan. Saya pikir saya salah dengar. Beberapa bulan kemudian saya diundang kembali khotbah di gereja itu. Pengurusnya bilang, Pak, ibu itu sudah meninggal kanker. Jadi Tuhan tahu dia sudah menderita kanker, dia tidak tahu dia kanker, dia tidak rasa dia kanker. Dan saya begitu dengar dia kanker, saya menyesal. Kenapa saya tanya dia bilang tidak, saya harus mesti tetap doakan. Karena banyak orang juga kanker tidak tahu, saya sudah stadium tinggi baru dia tahu. Ya, saya nggak mau mengulang kesalahan itu, saudara. Saya sudah minta ampun sama Tuhan, mestinya dia dijamah disembuhkan Tuhan. Tapi karena saya bodoh sekali sebagai hamba Tuhan, dia dipanggil Tuhan lebih awal karena saya bodoh. Ya, saya tetap akan doakan sekalipun saudara tidak ada yang angkat tangan. Karena saya lihat dengan jelas itu ada benjolan besar. Bukan kecil itu benjolan, saudara, itu benjolan agak besar. Ya. Ya? Ya. Nah, tolong perhatikan. Makanya saya bilang saya nggak melihat ada satupun di sini ada benjolan itu. Pak, kok bisa tahu? Ketika engkau izinkan Roh Kudus di dalam engkau, Roh itu yang akan berbicara, memberitahumu. Engkau tidak perlu lagi seringkali tanya saya, Pak Sen, pesannya apa? Karena engkau bisa tanya langsung, dia di dalam engkau. Saya bukan nggak senang ditanya, saudara. Bukan. Kenapa? Seorang bapak yang baik ingin anaknya mandiri, bukan terus dibawa dia setiap saat. Betul? Betul? So, kalau seorang bapak yang jahat ingin terus-terusan anaknya dibawa dia. Turuti bapak. Papa ini papa. Kamu biar umur 60, papa 90. Papa lebih pengalaman dari kamu, goblok. Loh, tetap dianggap anak-anak. Salah. Bukankah kalau saudara punya orang tua seperti itu kita jengkel, betul? Betul apa enggak? Saya memang anak papa, tapi saya bukan anak-anak kecil, tahu? Betul. Tapi orang tua seringkali terlambat menyadari anak itu dewasa, amin. Dipikir kayak anak kita. Ya. Keinginan kita apa? Supaya saudara bisa dengar sendiri, karena kami kan terbatas. Kenapa? Ya kami terbatas. Kalau saudara tanya, kami tanyakan. Kalau saudara nggak tanya, kami tidak tanyakan. Dan setiap hari, ya saudara butuh bimbingan Tuhan. Berarti apa? Harus belajar bisa sendiri. Memang kadang-kadang Tuhan tetap pakai kami menyampaikan. Tapi bukan berarti terus-menerus kami semuanya itu salah. Karena itu bisa kami akan terlibat manipulasi. Sekalipun mungkin kami murni, tidak ada unsur apa-apa, kami sudah mengganti peran Roh Kudus dalam hidup saudara. Kami jadi Roh Kudusnya. Dan itu tidak benar. Saudara, ya. Wakili sang itu ya, untuk berdoa. Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata ada miom itu ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya itu hilang.
Bukan hanya mengecil, bukan hanya berhenti membesar ataupun mengecil sedikit, tapi kamu mau berdoa supaya sampai ke akar-akarnya itu hilang. Kami mengutuki miom ini menjadi kering dan mati, tidak bertumbuh dalam hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akarnya menjadi kering, miom ini mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ibadah selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi bulan depan. Tidak ada doa berkat, tidak ada. Kenapa? Saudara sudah setiap kali didoakan berkat, buktinya banyak juga tetap nekat. Amin. Amin. Kenapa? Ayo didoakan berkat, tidak usah didoakan berkat, tapi hidup taat. Betul? Itu saja. Nanti saudara nikmati sendiri, nikmati. Jangan, waktu didoakan berkat gini nampung sendiri. Apa sebelahnya digeser sana? Tidak boleh. Itu emangnya nangkep apa? Terus pendetanya terimalah. Apa yang dia ginikan itu, saudara? Ada sesuatu keluar? Tidak ada. Memang sih waktu dia bilang terimalah berkat, tapi habis itu dia mari, betul. Begitu pulang semua, mak hitung cepet. Halo. Baik, sampai di sini kita pulang. Ya, kita pulang. Woman feci. Nanti? Ya, betul. Amin. Betul apa enggak? Oke, selesai sampai di sini. Terus apa? Pulang. Saudara yang sudah dapat terus apa? Pembatas buku jadwal, ada yang belum dapat? Ayo, belum dikasih Ya, jadi tidak ada pengumuman lagi. Saudara tinggal lihat di situ hari dan tanggalnya. Amin. Sekarang kita ya sudah, ayo pulang, apa lagi?